Ya, pendengar dan netizen El Sinta, saat ini saya berada di pesantren Darussalam, tepatnya di Parung, Jawa Barat, di mana tim El Sinta Peduli akan menyalurkan bantuan dari pendengar El Sinta dalam rangka buka puasa bersama di bulan Ramadan 1445 Hijriah atau tahun 2024. Namun sebelumnya kita ingin melihat dulu bagaimana keadaan atau kondisi dari pesantren yang dihuni sebanyak 40 anak-anak yatim piatu atau kaum duafa. Untuk lebih jelasnya kita ikuti. Ini apa ini, Bu? Ini dulu kantor, Pak. Kantor? Kali, ya. Oh, gitu. Dibangun tahun 1990, Pak. Oh, 1990. Ya, ini tempat jadi kantor dan itu adalah ruang mengajar. Oh, ini ruang mengajar. Okay. Dan ini pernah roboh satu kali, kayak tsunami gitu, Pak. Kita kena air dan tanah dari sebelah. Karena lokasi di atas itu, sebelah itu lebih tinggi. Lebih tinggi dari sini. Jadi pernah roboh kayak tsunami itu. Nah, kita tambah sulam semampunya, ya. Jadi ini tambalan semua di sini nih. Tapi karena seiring waktu ini dikhawatirkan roboh, jadi kita pindah ke bawah masjid. Itulah akhirnya masjid yang bawah itu dulunya juga tempat sholat, kita jadikan kantor, Pak, karena darurat. Sebenarnya sudah tidak layak, tapi kita tambah sulam aja terus sambil dibedakin, dicat sedikit-sedikit. Sebelah sananya kusen-kusennya sudah hancur. Dan sering dari sana karena letak tanah di sebelah, tanah orang lain itu, tetangga kita lebih tinggi, sering kita kebagian air yang turun sehingga rembes dan banjir. Kalau misalnya hujan sangat besar, mereka mengungsi belajar di masjid atau di saung itu. Kalau ini ada berapa kelas, Bu? Ada 3, Pak. 1, 2, 3. Yang di sana sebenarnya 4, tapi udah nggak layak sama sekali itu. Ini ruang kelas lain yang bersamaan dengan ruang kelas yang barusan. Ini malah sekarang sudah sangat tidak layak dan bisa dilihat di dalamnya air menggenang. Kasihan juga itu lihat air menggenang di dalam. Akhirnya kita gunakan untuk barang-barang yang tidak terpakai, disimpan di situ. Kondisi kelas yang tidak terpakai, di bawahnya masih dipakai untuk belajar. Tapi kondisinya sudah memprihatinkan. Kita larang anak-anak bermain di sekitar sini, sekitar pojok sini, karena sudah banyak reruntuhan. Kita berdiri di lapangan, kondisinya sudah tidak seperti lapangan, karena sudah rusak ya. Ini sudah tambal sulam beberapa kali, kita beli semen pasir, karena memang harusnya berbahan baku yang layak untuk lapangan, sehingga rusak lagi. Tapi terpaksa tetap dipakai untuk olahraga dan upacara serta kegiatan lain. Hari-hari besar kalau upacara, 17 Agustus, 28 Oktober, Sumpah Pemuda, dan yang lain-lain, Hari Santri Nasional. Ya, kita semua mengadakan kegiatan di sini. Itu masih berfungsi ya, Bu? Yang itu tidak berfungsi, yang atas. Karena yang atas nggak berfungsi? Ya, itu sekarang goyang. Kalau kita naik ke atas, agak goyang sehingga tidak digunakan, Pak. Khawatir rubuh anak-anak karena tidak ada tempat lain, ya di bawahnya masih digunakan. Insya Allah aman. Ini adalah bekas asrama, Pak, dan kamar mandinya ini. Dulu masih santri 900 di ini, dan belakangnya itu asrama. Karena ini sudah mulai roboh, jadi disengaja dihancurkan supaya aman, tidak menimbulkan bahaya. Kalau ini adalah makam para pendiri, para kiai. Kalau boleh tahu dulu itu berapa banyak santrinya, Bu? Oh, dulu santrinya sempat 900 tahun 1999. Terakhir pendiri Bapak Haji Usman meninggal, itu santrinya masih ada 600 santri. Sekarang seiring banyak fasilitas yang tidak layak, jadi banyak yang tidak mau di sini, mondok, memilih tempat lain. Ditambah lagi kiai yang sakit, akhirnya 2 orang kiai di sini wafat. Tinggal saya sebagai penerus, kebetulan saya nazir dari wakaf. Jadi saya pindah dari Jakarta mengurus pesantren ini, berdua suami yang juga berhenti dari bekerja di Jakarta. Mengurus ini, melanjutkan amanah dari orang tua.
Ini adalah asrama putra, asrama santri kami yang putra. Memang sudah tidak layak, tapi apa boleh buat, hanya ini yang bisa dijadikan tempat istirahat mereka. Alhamdulillah ini tidak bocor, tapi memang sudah tidak layak, kusen dan jendelanya juga sudah rusak. Terpaksa mereka tidur dengan autan yang berbungkus-bungkus, berkali-kali pakai autan karena nyamuk. Pernah kita tutup pakai fiber, tapi panas suasananya. Jadi fibernya dibuka hanya di belakang saja. Dan ini lemari yang mereka bisa bawa. Mereka bawa lemari sendiri dan bawa kasur sendiri. Ini asrama putri. Semua putri berjumlah 17 anak. Alhamdulillah tempatnya lumayan bersih lah daripada putra. Cuma kondisinya kayak gini. Mereka juga tidur lesehan. Lemari ini juga mereka bawa masing-masing. Alhamdulillah tidak bocor, cuma sudah mulai rembes. Sudah tidak layak itunya, ternitnya. Nah mereka ke kamar mandi ke sini Pak. Ini kamar mandi mereka. Ini juga bantuan dari ini Pak Primus Pan. 4 tahun yang lalu dibantu kita dibuatkan kamar mandi. Akhirnya dengan dana yang ada kita bikin, sesuaikan dananya. Jadi ini. Nah ini asrama yang sudah lama Pak tidak dipakai. Karena sudah hampir roboh. Dulu santri 900, ini penuh Pak. Das yang melindungi aurat asrama putri dan kamar mandi putri pernah rubuh. Itu temboknya, jadi dengan dana dan bahan seadanya kita tutup seperti ini. Dari asbes sisa-sisa ruangan. Setiap hari kita masak 6 liter beras dan tiap hari alhamdulillah saya usahakan sebagai pengasuh di sini mengusahakan menunya harus sayur. Sudah pada bocor, ini juga bocor, belum bisa diperbaiki karena sudah panggil tukang. Ini harus dibongkar semua, harus diganti dengan kerangka-kerangka baru. Nah, karena tidak ada dana, jadi kita tambal-tambal dikit lah, usahakan supaya masih bisa dipakai, digunakan. Darussalam awalnya terdiri dari 2 lantai, tapi karena kita tidak punya ruang perpustakaan dan kamar ustadz, akhirnya baunya itu dipakai untuk perpustakaan dan kamar ustadz. Juga sudah tidak layak. Nah, kamar mandinya semua rusak, sudah tidak bisa digunakan. Jadi anak-anak ke kamar mandi di bawah. Pun nggak seberapa, tapi ini boleh dikasih tahu adalah sumbangan dari pendengar radio El Sinta yang dengerin El Sinta. Jangan grogi, kan tadi bilang kalau mau jadi jurnalis harus mentalnya iya, cuma ngobrol sama saya aja kok takut, apalagi nanti ketemu siapa gitu, orang ganteng yang lain kan. Iya, ini udah gantengnya udah lewat aja masih takut. Jazakumullah khairan kasiron, banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada pendengar radio El Sinta yang telah memberikan donasi dan seluruh sumbangannya kepada kami, santri-santri yatim duafa Pondok Pesantren Darussalam. Semoga sumbangan ini menjadi keberkahan. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dan juga kelapangan rezeki dan kesehatan lahir dan batin.